Disclaimer dulu, semoga kalian tidak bosan. Enjoy! Halo semua, perkenalkan aku Deswita Nurulaini dari BK 4 tahun 2024 dengan NIM 2410217. Di sini aku akan menceritakan tentang hidup aku atau all about me. Dari mulai pendidikan, pertemanan, alasan aku masuk BK ataupun lalu keluarga. Dari perkenalan dulu mungkin ya. Perkenalkan, aku Deswita Nurulaini. Aku bisa dipanggil Dedes, Neng Desi, atau Ate, karena orang-orang beda-beda memanggil aku. Seperti halnya kalau teman dekat aku atau keluarga aku, mereka bilang aku Ate. Terus kalau teman SMP dan SMA, mereka selalu manggil aku Dedes. Dan juga tetangga aku atau yang dekat rumah aku memanggil aku Neng Desi. Aku lahir di Cililin pada tanggal 8 Desember 2003. Nah, mungkin kalian mengetahui Cililin di mana? Cililin terkenal dengan oleh-olehnya yaitu wajit dan juga kerupuk gurilem, di mana Cililin juga sekarang terkenal dengan bangunan alun-alun yang bagus, yaitu disebut dengan Little Madinah. Aku tempat tinggal di Kampung Sukatani, RT 2 RW 5, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Aku dari 4 bersaudara. Aku anak keempat, di mana anak keempat atau bungsu itu dibilang anak manja, anak tidak bisa mandiri, anak yang diperhatikan lebih, dan juga anak yang paling enak lah ya. Tetapi tidak semua hal itu terwujud. Memang ada beberapa hal anak bungsu itu rasakan, tetapi ada juga hal-hal yang tidak orang lain atau anak persatu atau kedua rasakan, di mana umur ataupun pendekatan dengan orang tuanya minim karena perbedaan usia, dimana juga berkejaran dengan umur orang tua, bebannya menjadi lebih berat karena semua hal ditanggung oleh anak bungsu tersebut. Itu mah persepsi aku ya. Dan juga aku kenapa masuk BK? Mungkin BK dan IKIP ya, karena aku juga awalnya bingung kenapa sih aku masuk BK, kenapa sih aku gak masuk jurusan yang lain, kenapa sih aku masuk dunia pendidikan. Awalnya juga aku juga bertanya-tanya kayak kenapa, hingga akhirnya aku mendapatkan jawaban. Sebelum mendapatkan jawaban tersebut, banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup aku di mana aku belum bisa menerima keadaan ini, di mana aku harus berdebat atau berkonflik dengan saudara aku. Banyak masalah-masalah yang terjadi sebelum aku masuk IKIP juga ya. Banyak terjadi masalah karena diri aku yang belum bisa menerima kenapa aku masuk dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan gak ada dalam bayangan aku, gak ada dalam pikiran aku masuk dunia pendidikan ya. Dari SD, SMP, ataupun SMA. Bukan dunia pendidikan jelek, tetapi menurut aku orang-orang hebat yang masuk dunia pendidikan, orang-orang yang kuat masuk dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan itu setiap tahunnya berubah sistem pembelajarannya, di mana kita harus mengikuti semua alur pembelajaran tersebut tanpa menanyakan siap dan tidaknya. Nah, itu yang aku menjadi banggakan kenapa orang-orang bisa masuk dunia pendidikan. Aku takutnya aku tidak siap masuk dunia pendidikan itu. Kesatu itu. Dan juga orang menganggap sepele dengan dunia pendidikan. Tipikal aku yang sering mendengarkan orang lain, jadi agak kepikiran gitu, ya kenapa ya gitu, sehingga perlu proses yang lumayan agak panjang, dimana aku ini gap year. Aku itu perjuang negeri banget, dimana waktu dulu harus negeri gimana caranya, harus negeri.
Tapi ternyata kadarullah, Allah menakdirkan aku untuk di dunia pendidikan. Awalnya bertanya, ternyata mungkin ya Allah menakdirkan aku di dunia pendidikan, aku akan menjadi lebih baik, aku akan bisa memaknai diri aku bisa bermanfaat bagi banyak orang, karena tujuan aku kuliah itu yaitu ingin mempunyai manfaat bagi semua orang di kalangan apapun itu. Karena kalau misalnya menurut aku, orang yang mempunyai gelar adalah orang yang sering didengar. Beda halnya dengan orang yang tidak mempunyai gelar, kekayaan, pasti jarang didengar. Karena menurut aku mirisnya tentang kurangnya dunia pendidikan, kayak gitu. Itu alasan aku dan juga mungkin itu menjadi salah satu aku membanggakan kedua orang tua aku. Penyesalan yang paling besar yang aku rasakan adalah kenapa aku tidak kuliah dari awal. Kenapa aku nggak kuliah ketika ibu aku masih ada? Kenapa aku kuliah ketika ibu aku sudah tidak ada? Itu penyesalan yang aku yang aku sesali untuk waktu itu. Tetapi sekarang aku bisa mengambil kayak pelajarannya. Mungkin kalaupun misalnya aku kuliah ketika ada orang tua ibu aku tidak akan fokus tentang berkuliah, karena ketika ibu aku masih ada, aku membantu ibu aku untuk setiap bulannya pergi ke rumah sakit mengecek kesehatannya, dimana aku harus kadang kala ya aku harus menginap di rumah sakit untuk menjaganya, walaupun sebenarnya gimana sih, kayak anak kecil harus jaga orang tuanya di rumah sakit. Kayak aduh, bisa nggak ya, kok gini ya, kok aku anak bungsu tapi aku disuruh ngejagain orang tua aku. Kayak ada perasaan kayak gitu, ada perasaan kayak keselnya ada, ketika itu keselnya ada. Tetapi ketika ibu aku sudah gak ada, aku kayak bisa ngambil pelajarannya. Oh iya, mungkin itu momen aku bersama ibu aku. Kalau misalnya tidak ada momen itu, mungkin aku gak akan lebih dekat dengan ibu aku. Gitu. Itu penyesalannya. Untuk hal yang beruntung di dalam diri aku adalah aku mempunyai orang tua yang hebat, aku mempunyai keluarga yang support aku, mempunyai teman yang mendukung aku, mempunyai mempunyai peran orang tua yang baik, dimana ayah aku tidak menuntut aku untuk menjadi jadi seperti anak A, B, atau C. Ayah aku tidak memberikan aku beban yang lebih besar. Terusnya juga keluarga aku selalu mendukung dengan apa yang aku inginkan, memberikan saran juga, walaupun mungkin saran mereka kadang tidak aku dengar, tetapi mereka tidak bosan memberikan saran kepada aku. Begitupun dengan teman aku yang selalu ada ketika ada masalah, ketika lagi bahagia, apapun itu selalu ada, selalu menanyakan kabar, selalu berkabar-kabar seperti gitu. Sehingga aku menjadi orang yang beruntung karena didekatkan dengan orang-orang yang begitu sayang kepada aku. Walaupun mungkin keberuntungan dalam pendidikan agak sedikit tidak, tetapi aku mensyukurinya. Karena kalau misalnya aku tidak kuliah sekarang, ataupun misalnya aku tidak masuk kuliah, aku gak akan bertemu dengan teman-teman kelas aku yang alhamdulillah aku mendapatkan kelas yang support, yang mengasih vibes positif, tidak pernah pelit dalam pembelajaran ataupun hal itu. Sehingga aku enjoy dan aku menerima takdir aku, karena mereka yang tanpa mereka sadari, mereka memberikan aura positif bagi aku. Mungkin itu. Terus visi ataupun wishlist aku ke depannya yaitu aku ingin tetap menjadi orang yang lebih baik, mempunyai public speaking yang baik juga, tidak menyakiti orang lain tentunya, dan juga pastinya ingin membanggakan kedua orang tuaku. Aku ingin lulus cum laude, tentunya nggak cum laude juga, tetapi kalau bisa lulus tepat waktu,
dan bisa mengangkat derajat kedua orang tua aku. Setelah itu aku akan kayak berusaha menjadi orang yang lebih baik aja, menjadi orang yang setidaknya bisa menjadi penolong bagi orang lain tanpa perlu mereka minta tolong gitu. Aku sekarang lebih enjoy dengan hidup aku sekarang lebih kayak nikmati semua momen-momen yang ada tanpa perlu aku sesali. Karena kalau misalnya aku menyesali dengan hal yang aku lakukan dulu, mungkin aku akan stuck di satu momen, di satu kejadian, sehingga aku gak bisa maju. Maka dari itu aku dari kemarin juga, dari dulu juga aku berusaha untuk terus maju dengan keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan aku. Nah, itu aku mengikuti kegiatan organisasi di kampus kayak untuk menemukan jati diri aku sendiri. Aku udah menemukan jati diri aku, tapi ingin mengembangkan jati diri aku supaya aku bisa lebih baik ke depannya. Untuk sekarang aku bisa menerima semua hal yang terjadi dalam hidup aku, karena dengan semua kejadian yang aku alami itu aku menjadi pembelajaran bahwa tidak semua harapan itu akan terrealisasikan. Ada kalanya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya berada di tangan yang Maha Kuasa, yang di atas. Mau seberusaha apapun aku untuk mengejar negeri tersebut, kalau emang gak ditakdirkan ya untuk apa? Makanya sekarang kayak aku mulai belajar untuk bersyukur, menikmati semua nikmat-nikmat yang diberikan, berusaha untuk bisa lebih ikhlas kembali dengan semua kejadian yang ada. Alhamdulillahnya aku dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang yang mensupport aku tanpa ngejudge aku gimana atau bagaimana. Alhamdulillahnya aku bersyukur hal itu, karena tidak semua orang beruntung seperti aku. Dan kalau masalah perjalanan dunia ini mungkin cukup segitu, karena kalau dunia percintaan itu aku belum merasakan dunia percintaan yang lebih serius. Mungkin ada beberapa orang yang mau mendekat dengan diri aku, tetapi aku menolak karena diri aku sendiri, mohon maaf, aku memandang fisik banget. Jeleknya aku banget, aku memandang fisik aku gak cantik, tetapi aku pengen punya pacar ganteng. Gimana? Ya, itulah sifat aku. Semoga kalian bisa menerima ya. Dan aku tipikal kalau aku sudah dekat dengan orang, aku gak akan segan-segan ketika orang tersebut melakukan kesalahan. Aku tidak segan-segan untuk menegur mereka. Itu jeleknya aku termasuk jelek karena menurut aku tidak punya hak untuk menegur. Boleh menegur, tetapi mungkin dengan bahasa yang lebih enak. Nah, seperti itu. Setelah itu juga dalam hal apapun mungkin aku bisa disyukuri juga. Dalam keluarga, oke, mungkin ya untuk saat ini aku berusaha berdamai dengan semua keadaan yang ada, berdamai dengan semua hal yang tidak sesuai dengan aku inginkan. Dan aku di sini juga, maksudnya tujuan aku untuk kuliah juga kayak ingin membuktikan kepada mereka yang bilang bahwa perempuan kenapa sih harus berpendidikan, kayak kan nanti ujung-ujungnya masuk dapur lagi. Karena itu perempuan ujung-ujungnya masuk dapur. Perempuan itu harus pintar dalam apa? Pintar dalam memanage waktu, pintar dalam memanage uang, pintar dalam mengelola rumah tangga menjadi sakinah mawadahnya juga kan, dimana perempuan tersendiri itu sebagai madrasah utama anaknya. Jadi perempuan itu tidak harus pintar juga, tetapi perempuan harus mempunyai pengetahuan yang lebih.
ya. Dan semoga dengan video ini aku bisa menjadi orang yang lebih introspeksi diri, dan mohon maaf bila dalam penyampaian kata-kata aku ada yang tersinggung ataupun tidak enak didengar ataupun hal yang tidak disukai. Mohon maaf, aku masih belajar. Mari kita belajar bersama-sama juga, dan semoga apa yang aku ceritakan bisa bermanfaat bagi kalian. Kalian juga bisa mengambil hikmah dari aku. Yang baiknya ambil, yang jeleknya mungkin dibuang, ataupun kalau bisa kasih saran ke aku untuk aku bisa introspeksi diri, untuk aku bisa memperbaiki diri. Terima kasih. Bye.